terus menyambut tahun baru dengan semangat yang besar. Kita tidak perlu takut ya menghadapi apapun ke depan. Apapun yang terjadi itu tidak perlu ditakutkan sama sekali. Anak Tuhan ada di pihak Tuhan, jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Ya, apapun saudara, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin mendesak, itu tidak perlu saudara takut, nggak perlu saudara khawatir, karena Allah kita adalah Allah ya yang mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Halo, amin. Nah, saudara, judul firman Allah pada pagi hari ini, janganlah kamu takut. Ya, saudara, tema ini sangat penting untuk kita simak, kita pelajari pada awal tahun, karena saudara, ini sangat penting dalam memulai perjalanan kita dalam tahun yang baru ini. Ya, firman Allah berkata jangan takut. Nah, ini temanya. Mari saudara nikmati kebenaran ini dan jadikan ini menjadi bagian dalam hidup saudara dalam menjalani kehidupan kita. Ya, saudara, jangan kamu takut. Mengapa saudara kita tidak perlu takut? Nah, saudara perhatikan, yang pertama, karena saudara, ketakutan itu memberi efek yang buruk bagi kita, memberi dampak yang buruk. Jadi ketakutan itu tidak baik. Ya. Itu tidak pernah memberikan hal yang baik dalam diri kita. Ketakutan tidak pernah memberikan hal positif dalam diri kita. Ya, saudara, keadaan menjelang akhir zaman, keadaan semakin menakutkan. Jadi saudara, ke depan saya tidak mengatakan bahwa keadaan akan makin baik. Ya, saya tidak memberikan harapan kepada saudara bahwa keadaan ke depan akan baik-baik saja. Tidak. Kita lihat dalam Lukas 21 ayat 26. Ya, saudara, mari kita lihat. Kita baca sama-sama. Lukas 21 ayat 26. 1, 2, 3. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang ada yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi saudara, dalam Lukas 21 ayat 6 ini kata Yesus, ya, Yesus yang berbicara ini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi saudara, menjelang akhir zaman, maka keadaan bukan makin baik. Ya, saya tidak menjanjikan bahwa keadaan ke depan akan baik. Ada banyak pendeta yang terlalu berani mengatakan keadaan ke depan itu akan semakin baik. Saudara, tidak. Kalau saudara menyelidiki Alkitab dengan baik, saudara, Alkitab mengatakan hari-hari semakin menjelang akhir zaman, semakin mendekat pada kedatangan Tuhan Yesus, keadaan itu bukan semakin baik. Ya. Bukan keadaan semakin baik, keadaan kan semakin buruk. Ini yang Alkitab katakan. Jadi nggak ada yang akan semakin baik. Ya, ayat Alkitab jelas bahwa keadaan yang semakin akhir itu semakin buruk. Kenapa, saudara? Karena saudara, setan tahu bahwa waktunya semakin singkat. Kita masuk tahun 2023, itu artinya makin singkat. Besok tahun 2024 makin dekat lagi. Semakin dekat akhir zaman, keadaan akan semakin buruk. Ya, pernah dengar perkataan Presiden kita Jokowi, saudara, dia menyampaikan bahwa tahun 2023 itu akan gelap katanya. Itu Jokowi loh yang ngomong. Itu nggak mungkin sembarang ngomong. Tapi saudara, apapun keadaan, kita harus perhatikan bahwa itu nggak perlu kita takutkan. Ya, apapun keadaan yang terjadi, kita anak Tuhan tidak perlu takut. Ya. Biarlah itu bagian orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya pasti kalau kehidupan pasti hidup dengan ketakutan-ketakutan. Tapi anak Tuhan, saudara, jangan takut dalam segala keadaan. Ya,
Nah saudara, perhatikan baik-baik. Jadi menjelang akhir zaman, keadaan bukan makin baik, tapi keadaan makin buruk. Tadi dikatakan, karena dikatakan segala apa yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi kuasa-kuasa langit, saudara, kuasa-kuasa langit ini tidak berbicara hanya masalah bintang-bintang di surga, di langit, atau misalnya matahari atau bulan, bukan. Tapi ini berbicara tentang kekuasaan dunia. Ya, dunia, para penguasa-penguasa dunia akan bersaing, dan saudara, dunia akan para penguasa-penguasa mereka ingin menguasai. Makanya kalau kita bisa melihat nanti ada perang, misalnya seperti perang Rusia, Ukraina, itu karena apa? Itu perang kekuasaan. Dan perang kekuasaan ini saudara, itu bukan hanya antara Rusia dan Ukraina, itu udah berbicara bangsa-bangsa. Pasti kan bangsa mau berpihak kepada siapa? Bangsa Indonesia berpihak kemana? Ke Rusia atau ke Amerika? Itu saudara, itu ada, semua itu akan berhubungan. Bangsa-bangsa akan ingin menguasai satu sama lain. Makanya saudara, ke depan ini terjadi banyak resesi. Ya, resesi akan terjadi karena dengan perang, maka saudara itu minyak bumi itu akan makin naik harganya. Kalau minyak bumi ini akan makin naik harganya, maka itu akan menjadi sulit, makin sulit. Perang Ukraina Rusia aja itu sudah bikin krisis pangan di mana-mana. Dan kan perang ini kan belum selesai. Nah makanya saudara, saya tidak berbicara untuk menakutkan saudara, untuk memberikan rasa takut pada saudara, tidak. Tetapi kenyataannya yang disampaikan bahwa akan terjadi goncangan di mana-mana. Ya, akan terjadi goncangan di mana-mana. Ya, ada banyak pendeta-pendeta yang saya lihat mereka menjanjikan percaya keadaan kita akan baik-baik saja. Ya, tidak akan terjadi resesi, walaupun dunia resesi katanya, tapi anak-anak Tuhan tidak resesi. Saudara, anak-anak Tuhan kalau dunia resesi itu akan mengalami akibat dari resesi itu. Jadi nggak ada yang tidak kena, nggak ada anak Tuhan yang lolos dari goncangan-goncangan dunia ini, tidak ada. Nah saudara, perhatikan, anak Tuhan kenapa tidak perlu takut? Ya, saudara perhatikan baik-baik, karena rasa ketakut itu ya memberi rasa yang tidak baik, tidak enak, tidak memberi ketenangan dalam hidup kita. Ketakutan bisa memberi dampak negatif bagi kita. Takut melangkah, pesimis, tidak punya daya juang, tidak ada semangat. Ketakutan menguras tenaga dan bisa membuat kita sakit-sakitan. Itu ketakutan. Saudara, orang takut itu tidak pernah bisa tenang dalam hidupnya. Saya pernah punya rasa takut yang hebat, dan saudara, itu membuat saya tidak bisa tidur. Itu membuat saya makin lama makin lemas. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada semangat dalam hidup saya. Saudara, rasa takut itu tidak baik, tidak mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Orang-orang yang takut tadi dikatakan dalam kitab Lukas 21 ayat 26 tadi dikatakan mati ketakutan. Banyak orang mati ketakutan. Jadi saudara, ketakutan itu tidak enak. Itu memberi hal yang buruk dalam diri kita. Makanya kita sebagai anak Tuhan, jangan ada rasa takut apapun. Halo, amin? Ada banyak rasa takut yang mungkin selama ini kita biarkan. Ya, kita biarkan berlama-lama, bertahun-tahun dalam diri kita. Ada banyak rasa takut dalam diri banyak orang. Misalnya takut tidak punya uang. Ya, udah nggak punya uang, tambah rasa takut lagi. Ya kan? Udah nggak punya uang, tambah takut lagi. Seharusnya nggak punya uang, jangan tambah-tambah lagi dengan rasa takut. Halo, amin? Apalagi udah nggak punya uang, tambah lagi rasa takutnya. Saudara, takut itu kan tidak bisa menambahkan apa-apa dalam diri kita. Misalnya hari ini Anda nggak punya uang, lalu saudara dengan rasa tambah takut, apa emangnya bisa mendatangkan uang? Kan tidak. Makin takut tidak menambahkan sesuatu dalam diri kita.
Firman Tuhan berkata, ya karena khawatir itu tidak menambahkan sehasta dalam jalan hidup. Hidup itu tidak ada tambah apa-apa. Makanya rasa takut itu tidak perlu. Ya, saya misalnya terus saya saudara, kalau saya misalnya ada rasa takut, misalnya takut mati, misalnya kan gitu. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan hidup dan mati adalah buat Tuhan. Saya terus terang sering begitu. Apalagi misalnya kemarin saudara, saya kan sakit-sakit gula. Wah saudara, badan saya makin lama makin habis. Saya makan, saya usahakan supaya banyak makan supaya jangan kurus. Tapi yang terjadi apa? Daging makin habis. Gula darah tetap naik, padahal saya udah minum gula. Kan lucu, dari mana gulanya? Kok gula masih naik terus? Terus saya baca Google. Jadi kalau misalnya kita udah nggak minum gula lagi, nggak makan makanan yang mengandung gula, lalu gulanya dari mana? Rupanya gulanya dari lemak. Jadi gula darah itu makan lemak-lemak di dalam tubuh kita. Makanya orang sakit gula itu kan walaupun makan banyak tetap kurus. Oh, itu makin buat saya takut lagi. Saya pikir ini umur saya makin berkurang terus. Kenapa? Karena rasa takut terus. Tapi saya belajar menghibur diri. Ya, saya hibur diri. Pasti Tuhan tolong. Halo, amin? Iya, saudara, kalau saya nggak punya penghiburan dari Tuhan, lalu saya pasti saudara nggak perlu lama-lama di dunia ini. Ya, saya aja dulu waktu sakit saya hanya bilang begini sama istri, nanti kalau saya mati udah kamu menikah saja. Saya begitu saudara. Karena itu kenapa? Rasa khawatir nanti bagaimana dengan hidup istri saya di depan. Loh, malah teman nangis. Dalam hati saya yang ngasih penghiburan, saya bukan senang. Nggak apa-apa, tahu nanti kalau saya menikah bukan menikah. Kan malah lebih senang, ini malah nangis. Maksud saya menghibur supaya jangan takut nanti bagaimana kalau saya ditinggal oleh seorang suami. Ya, banyak kan istri-istri yang kalau suaminya mati itu, wah nangis luar biasa, nangis, menangis air mata terus. Banyak saudara sakit. Nah kalau kita tarik nafas, nangis kan ada Tuhan. Nah dalam artinya coba ya, kalau nanti suami saya meninggal, siapa yang gantikan dia? Nah yang dipikir di istri mana siapa yang ganti? Kan ini kekhawatiran yang berlebihan. Bukan khawatir, benar-benar khawatir nanti suaminya meninggal. Yang dikhawatirkan, kalau suami saya mati siapa yang jadi ganti? Masa ya itu yang dipikirkan. Udah itu kan kekhawatiran yang makin buruk gitu. Kan ada khawatir yang memang tulus ya, khawatir nanti gimana kalau suami saya mati, nanti siapa yang cari uang. Nah itu kan masih saya kan kekhawatiran yang agak tulus lah, walaupun nggak tulus lah. Yalah kalau pasti kan begitu. Tapi anehnya ada orang yang takut suaminya mati nanti siapa ganti. Kok yang ganti kok susah kan gampang, banyak duda-duda di mana-mana. Dia lagi nganggur. Kan begitu, banyak orang-orang yang sudah tidak punya apa, dan banyak orang di dunia ini ngapain takut. Tapi anehnya kok itu ada dalam diri kita. Nah saudara, perhatikan baik-baik, ketakutan itu tidak membawa kenyamanan. Halo men? Ketakutan tidak membawa ketenangan. Ketakutan tidak membawa semangat dalam diri kita. Ketakutan tidak membawa daya juang dalam diri kita. Orang yang takut tidak berani melangkah. Orang yang takut tidak ada semangat dalam hidupnya. Makanya saudara, jangan biarkan rasa takut apapun, termasuk takut masa lalu. Ada banyak orang masih terlalu dibayang-bayangin oleh ketakutan masa lalu. Kamu mau katakan udah hapus semua ketakutan masa lalu. Halo amin? Saudara bilang bagaimana menghapus? Ya tinggal ambil tip X. Tip X habis. Halo amin? Jangan diingat-ingat. Masa lalu biarlah masa. Banyak orang kan terkurung oleh masa lalu. Yang masa lalu yang gagal, masa lalu yang disakiti, masa lalu yang pernah jatuh dan sebagainya. Saudara udah hancurkan masa lalu saudara. Itu semua orang punya masa lalu. Tidak ada orang yang tidak punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Hanya masa lalu itu saya sudah kubur. Halo amin? Udah saudara lihat ke depan. Masa kita mau tinggal di masa lalu? Udah
hapus masa lalu saudara, mulai bangun masa depan. Lihat ke depan. Jangan gara-gara masa lalu kita tidak berani bergerak. Ada orang karena ketakutan, kegagalan pada masa dulu, lalu akhirnya itu membuat seperti nggak berani bergerak, nggak berani melakukan apa-apa, ya. Akhirnya memilih untuk diam dan pasif. Saudara, setiap orang pasti punya masa lalu. Jadi jangan pernah tinggal pada masa lalu. Buanglah masa lalu, lupakanlah masa lalu. Jadikanlah sebagai pengalaman untuk jangan jatuh lagi. Halo, amin? Ya, itu aja. Lalu apa saudara? Bangun masa depan. Ya. Karena masa depan itu jauh lebih baik daripada masa lalu. Nah saudara, sekali lagi jangan biarkan ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan tidak memberi rasa ketenangan, tidak memberi energi dalam diri kita, tidak memberi semangat dalam diri kita. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Mari kita baca Amsal 12 ayat 25. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran itu adalah saudara sepupu. Jadi takut sama khawatir itu sama. Ya, saudara kembar. Jadi ada takut, ada khawatir, apa lagi? Yang saudara kembar dengan takut. Apa? Cemas, bimbang, ragu. Itu semua saudara kembar dari rasa takut. Saudara, dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan apa? Membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini bisa jadi penyakit punggung. Makanya kalau misalnya ditanya ya, banyak orang kan ditanya misalnya dalam sebuah acara, siapa lagi yang lagi sakit punggung? Oh, rata-rata semua. Kenapa? Ya saudara, itu kenapa? Karena di dalam diri kita ada banyak tinggal kekhawatiran. Kekhawatiran itu membawa pada sakit punggung. Ya, kalau misalnya ada orang ditanya sakit apa? Sakit punggung. Ya, biasanya sakit punggung itu saudara, dia juga punya saudara kembar. Apa sakit punggung yang punya saudara kembar? Sakit pinggang. Apa lagi? Sakit kepala. Ya. Banyak saudara, disebabkan oleh apa? Saudara perhatikan kekhawatiran, ketakutan. Ya, makanya ayat kita, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saya terus terang saudara, kemarin kan sakit gula ya, itu rasa takut ada. Saya akui itu, walaupun saya pendeta, saya juga punya rasa takut. Bukan berarti saya ini walaupun tobi khotbah saya iman, tapi bukan berarti saya tidak dihantui oleh rasa takut. Takut saudara, belum takut biayanya ke rumah sakit. Sekali berobat 800.000. Oh, dalam hati saya ini kalau untuk beli yang lain ini masa kasih ke dokter udah kaya. Tambah lagi kaya dia, kita makin miskin. Saudara, ada kekhawatiran dalam diri saya. Tapi saudara, saya katakan tadi, saya tidak membiarkan rasa takut itu. Ya, makanya kalau saya khotbah, saya kasih jodoh, jangan kamu khawatir. Salah satu itu untuk menguatkan saya. Halo, amin. Saudara benar, saya khotbah begitu. Kenapa? Sebenarnya bukan hanya untuk menguatkan orang. Yang pertama yang dikuatkan saya dulu. Enggak mungkin saudara manusia lepas dari kekhawatiran, enggak mungkin. Enggak ada manusia tidak mengalami rasa khawatir, tidak ada. Bohong, walaupun pendeta sehebat apapun. Saya pendeta, khotbahnya jangan takut. Tapi rasa takut terus nyerang. Ya. Misalnya saya malam-malam kencing sampai 3 kali. Wah, dalam saya ini makin parah ini sakit gula saya. Kan begitu kan, rasa takut makin tumbuh. Tiba-tiba pagi-pagi bangun udah mulai panas dingin. Kadang nggak panas tapi dingin. Kadang dingin tapi kadang nggak dingin tapi panas. Wah, itu kan membuat gangguan-gangguan dalam hati. Makanya saudara, saya mau cari ada yang memang berhubungan untuk melawan rasa takut itu.
Nah, terus saya sebenarnya salah satu juga kenapa saya khotbah hari ini. Ini juga untuk menyerang rasa takut saya. Makanya saya ambil judulnya jangan takut. Halo, amin? Amin. Ya, saudara, mari kita lihat lagi ayat 17, Amsal 17 ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ulangi 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan. Wah, ini kalau kita orang Batak tulang itu dihargai, tapi di sini malah mengeringkan tulang yang kering. Iya, kalau pesta-pesta kita kalau di Batak itu sebelum tulangnya datang itu nggak boleh mulai ya kan? Makan nggak boleh. Nunggu siapa? Tulang belum datang. Tapi saudara perhatikan baik-baik, tulang akan menjadi kering kalau semangat tidak ada. Kenapa semangat tidak ada? Itu karena penyakit kekhawatiran tadi. Khawatir, ya, takut, was-was. Wah, nanti gimana nih? Biaya sekolah sudah dekat. Waduh, udah mau masuk semester ini, udah harus bayar ini, bayar itu. Ya, listrik mulai bunyi. Udah mau habis lagi. Bayar lagi uang. Sementara di saldo tinggal 25.000. Bagaimana bisa mau beli apa? Gimana enggak stres? Halo, amin? Jadi saudara, itu membuat kita jadi semangat kita menjadi tidak ada, sehingga semangat yang tidak ada menjadi tulang jadi kering, mengeringkan tulang. Ya, makanya banyak orang-orang yang makin lama ya sebenarnya masih muda tapi mukanya sudah kelihatan seperti umur 85 tahun. Orangnya masih umur 20 tahun tapi mukanya sudah 85 tahun. Bayangkan apa yang terjadi. Ya, masih umur 20 tahun, umur berapa? 20 tahun, tapi lihat mukanya wajib udah umur 85. Iya, saya lihat kemarin di apa itu ada orang tayangkan, saudara, dia bilang ini sudah umur 85 tahun, sudah kayak nenek-nenek, padahal umurnya masih 12 tahun. Penyakit apa? Hah? Boros. Nah, itu yang terjadi, saudara. Nah, saudara, kita jangan biarkan rasa takut itu, saudara, menguasai hati, menguasai pikiran, jangan. Ya, kita lihat saudara, ketakutan bisa membuat kita menjadi jahat. Nah, masa bisa orang jahat? Nah, kenapa Yesus diserahkan oleh ahli Taurat? Kenapa? Kenapa sampai Yesus harus disalib oleh para ahli Taurat, para ulama, para pemimpin agama? Kenapa? Alkitab bilang karena apa? Karena dengki. Saudara lihat Alkitab, mereka menyerahkannya karena dengki. Kenapa mereka dengki? Dengki itu disebabkan oleh apa? Dengki itu disebabkan oleh karena khawatir. Mereka cemburu, mereka iri hati. Saudara, kekhawatiran itu membawa orang pada kecemburuan, membawa orang pada iri hati. Kenapa saudara? Karena orang lain berhasil, orang lain luar biasa, kok saya tidak. Kekhawatiran itu bisa membawa pada kejahatan. Ya. Takut, saudara, kedudukan kita diambil. Takut kita disaingi. Sehingga seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka akhirnya menyerahkan Yesus kepada para penguasa Romawi karena dengki. Dengki itu karena khawatir. Khawatir karena apa? Khawatir kedudukan. Khawatir mereka lengser dari kepemimpinannya. Jadi kekhawatiran itu bisa membuat kita jadi dengki. Kekhawatiran itu bisa membuat kita dengan orang lain hubungannya gak bagus. Ada bersaudara, mereka jadi tidak akur gara-gara rebutan warisan. Oh, banyak itu kalau udah begitu. Ya, puji Tuhan, saudara, saya pernah bilang dulu saudara-saudara saya tidak akur gara-gara warisan. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini sudah mulai akur. Halo, amin. Udah mulai, saudara saya itu udah mulai berdamai.
Kenapa berdamai? Saya lihat Tuhan sentuh mereka, saudara. Tuhan sentuh satu dikasih sakit. Waktu saya dengar dia sakitnya itu makin lemas, mulai gemetaran, makan tidak ada nafsu makan. Akhirnya kan dia gitu, lagi saya ini udah mau mati. Nah, karena dia udah mau mati, lalu dia mulai panggil saudara yang minta doa. Dibelilah babi kulit dibeli, lalu diundang saudara-saudara, semua saudara yang dulu dia niat membunuh diundang. Dia dulu mau bunuh, dia bilang bunuh saudaranya gara-gara warisan. Itu adik saya. Tetapi karena rasa sakit itu luar biasa, dia bilang tinggal besok udah mau mati. Lalu dia undang saudaranya, dia bikin makan enak-enak. Dia bilang saya senang bisa kalian datang. Ya, lalu saudara minta maaf. Ya, puji Tuhan, akhirnya akur. Tuhan sembuhkan. Halo, amin? Iya. Jadi mungkinkah supaya kita akur itu memang Tuhan harus bikin kita sakit dulu? Mau akur supaya mau akur itu supaya akur itu apa kita harus sakit seperti itu? Kan tidak perlu. Kalau kita mengerti rencana Tuhan, maka kita tidak perlu sampai harus mengalami begitu. Nah, saudara, perhatikan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan membuat kita jadi jahat. Ya, suami istri bisa berantem karena khawatir. Ya, udah seminggu mungkin suami nggak bisa bawa uang. Lalu apa kata istri? Oh, kau ini suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berguna kau. Lalu suami diam-diam kepok istrinya. Ya, kepok ikan bebek itu dibuka. Akhirnya berantem. Akhirnya sampailah di polisi. Kenapa? Karena kekhawatiran, nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada uang dan sebagainya. Kekhawatiran membuat kita bisa jadi jahat. Hubungan bisa rusak karena kekhawatiran. Hubungan saudara, ya, hubungan saudara kandung bisa terganggu karena kekhawatiran. Perhatikan saudara, ya, ketakutan bisa membuat kita menjadi jahat. Misalnya berbohong karena takut tidak diterima. Misalnya dia melamar tidak diterima, maka dia harus berbohong supaya bisa diterima. Itu misalnya contoh ya. Ini kurang kata. Iri hati pada orang yang berhasil, menghancurkan hubungan dengan orang lain, rebutan harta, bahkan ada sampai membunuh orang lain. Ya. Siapa waktu Yesus lahir yang ingin membunuh Yesus? Siapa? Herod. Kenapa sampai dia mau membunuh Yesus? Karena takut kedudukannya terancam. Dia dengar ada raja orang Yahudi akan lahir. Raja orang Yahudi lahir, lalu dia terganggu. Dia terganggu, lalu dia ingin bunuh, tapi dia tidak berhasil. Lalu dia membunuh semua anak-anak di bawah umur 2 tahun. Berapa orang yang harus mati dibunuh oleh Herodes hanya karena ambisi untuk kekuasaan. Takut kekuasaannya diambil. Makanya saudara, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, semua orang-orang dekat dia, mertuanya dibunuh. Kenapa dia bunuh? Karena dia takut kekuasaannya direbut oleh istrinya, kekuasaannya direbut oleh anak-anaknya, kekuasaannya direbut oleh mama iparnya, orang tua iparnya. Saudara perhatikan, ketakutan itu bisa membuat kita jadi seorang pembunuh. Jadi maka karena itu jangan biarkan ketakutan tinggal dalam kehidupan kita. Apalagi kita menjalani tahun 2023 ini. Apapun kata orang, katanya gelap, ini tahun gelap, biarkan saja. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Memang kalau anak Tuhan dia tahu bahwa memang kegelapan akan terus ada sampai sebelumnya sudah datang, kegelapan itu akan makin menguat dan merajalela. Jadi anak Tuhan hari ini apa? Persiapkan diri. Jangan biarkan dirimu takut. Kenapa? Karena ketakutan itu saudara bukan dari Tuhan. Halo, amin? Ketakutan tidak memberi kenyamanan. Ketakutan tidak bisa memberi kekuatan pada kita. Malah itu menghabiskan tenaga kita. Itu menguras tenaga. Ya. Ada orang saudara dulu dia kan dosanya ya, dosa berzina. Lalu saudara, karena dia jatuh dalam dosa, lalu dia lumpuh.
Saya tanya, kenapa ibu lumpuh begini? Kan saya tanya. Dia bilang, saya takut dosa. Ibu buat dosa apa? Dia bilang, saya berzina. Zina apa? Zina sama laki-laki. Laki-laki siapa? Saya kejar sudah. Karena kalau nggak jelas kan saya nggak bisa bicara pada dia. Lalu dia bilang dia melakukan hubungan yang tidak sah dengan adik iparnya. Loh, suami ibu di mana? Suami saya di Garni. Adik ipar benar? Iya. Saya pikir adik ipar main-main. Lumpuh saudara ini. Lalu saya ajari dia pengampunan dari Tuhan. Seberapa pun dosamu, Tuhan sudah mengampuni. Lalu saudara apa yang terjadi? Dia terima pengampunan. Ya saya nggak tahu nanti selanjutnya apa dia bertobat karena hanya pertemuan sepintas. Saya ajarin dia, saya bilang terima pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampunimu, saya bilang. Percaya pada Tuhan, jangan lakukan lagi dari Tuhan. Lalu apa saudara yang terjadi? Saya tuntut dia berdoa dan akhirnya Tuhan pulihkan. Gak lama lagi bangkit dari penyakit lumpuh. Jadi bukan tidak semua saudara, ada orang sakit lumpuh karena dosa tertentu, ada juga orang sakit lumpuh karena terlalu banyak makan yang tidak berfaedah, misalnya banyak minyak dan segala macam. Lalu saya doakan dia, lalu dia pulih. Jadi ketakutan membawa sakit, ketakutan membawa kelumpuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara, karena itu jangan biarkan dirimu hidup dalam ketakutan. Nah yang kedua, kenapa kita nggak boleh takut? Yang kedua saudara, karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ini harus diperhatikan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi kalau ada rasa takut itu bukan dari Tuhan. Itu saudara harus pahami dulu, itu bukan dari Tuhan. Kalau ada terus takut dan takut, itu bukan dari Tuhan. Karena kita berkata sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Berarti roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kita roh ketertiban, roh kekuatan, roh kasih ada pada kita. Itu yang ada pada kita. Ya. Serta memberikan kita roh apa? Roh ketakutan. Saudara, rasa takut itu mulai muncul ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Lalu mulai ada rasa takut. Pada awalnya rasa takut itu tidak ada. Setelah jatuh dalam dosa dan Hawa, lalu mereka pergi bersembunyi. Tuhan bilang, kenapa kalian bersembunyi? Kami takut. Nah, takut ketika mendengar langkah-langkah kaki. Mereka takut karena apa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa ada rasa takut. Tapi puji Tuhan, dalam Yesus dosa sudah dibereskan. Sehingga rasa takut seharusnya itu sudah tidak ada bagi kita. Ketakutan tidak ada seharusnya bagi anak Tuhan. Kalau ada ketakutan itu berarti roh dari kuasa kegelapan. Ya, dia masuk ingin menguasai kita, melumpuhkan kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak semangat, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini harus ingat saudara. Halo, amin. Halo, amin. Ini harus diingat. Ini yang kita punya, bukan roh ketakutan. Jadi kalau masih ada roh ketakutannya, belajar menyingkirkannya, singkirkan, jauhkan dari hidupmu. Ya, saudara, artinya Tuhan tidak memberikan kita ketakutan. Berarti ketakutan begitu adalah dari iblis. Ketakutan adalah benih-benih yang ditaruh setan dalam hati kita dan pikiran kita. Karena itu lawanlah iblis dengan iman kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana supaya tidak takut? Nah, saudara, perhatikan bagaimana supaya kita tidak takut. Yang pertama, saudara, hiduplah oleh iman.
Ini kuncinya. Perhatikan, orang percaya untuk melawan rasa takut dalam hidupnya, dia harus hidup oleh iman. Hidup oleh iman, hidup oleh percaya, bukan hidup oleh karena melihat. Orang benar hidup oleh iman bukan karena melihat. Bukan karena kita banyak uang, kita suka cita. Bukan karena kita punya segala sesuatu baru kita percaya, bukan. Orang percaya sekalipun baru melihat, dia tetap percaya. Melihat, kenapa saudara? Karena dia bersumber pada Tuhan. Anak Tuhan penglihatannya jauh ke dalam, jauh lebih tinggi. Yang melihat di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan itu ada selalu persediaan yang saudara tentukan. Halo, amin. Makanya orang benar itu hidupnya berdasarkan iman. Orang benar itu hidupnya bukan berdasarkan apa yang ada padanya. Orang benar itu hidupnya bukan berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia lihat. Tapi orang benar itu hidup oleh iman. Mari kita baca Roma 1:17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi orang percaya itu hidup oleh iman, dari iman kepada iman, bertolak dari iman kepada iman. Jadi kita itu hidupnya seperti itu. Kita nggak hidup berdasarkan yang kita punya. Kita nggak hidup berdasarkan apa yang kita punya dalam dompet. Berapa banyak tabungan saudara di dalam bank? Tidak, saudara. Kalau kita berhidup berdasarkan berapa tabungan kita di dalam, berapa uang yang ada di ATM kita, wah bisa kita deg-degan. Ya, deg-degan. Tiba-tiba ada telepon. Pak, udah 3 bulan ya, belum ada pembayaran SPP. Tolong dilunasi segera. Kalau tidak kami pecah. Wah, siapa seorang bapak yang tidak langsung batin kalau begitu? Ya, kemarin saudara ada dulu ya, udah beberapa bulan lalu ada orang telepon saya, WA saya. Pak, ini pembayaran ini masih ada utang 4,5 juta. Nah, saudara kan saya orangnya kan nggak langsung menyerah begitu. Saya bilang kalau bapak benar-benar ini mendesak, seharusnya bapak desa saya terus menerus. Saya bilang begitu, kalau bapak sekali-sekali saya pikir bapak nggak terlalu butuh. Padahal memang karena nggak ada uang. Tapi kan saya bilang begitu sama dia supaya jangan terlalu dia melihat saya ini lagi kere, nggak ada uang. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu saya usahakan dalam minggu ini. Tiba-tiba ada uang, kirim. Masih ada sisa 1,500,000 lagi. Oh pas, sebentar, nanti saya kirim dalam minggu ini. Padahal nggak ada uang, saya percaya aja ngomong begitu. Nah, minggu ini nggak ada juga. Saya bilang, maaf, saya terlalu sibuk. Nanti kalau saya nggak sibuk, saya akan transfer segera. bukan karena ada uang, hanya saya kasih alasan. Ya, itu kan karena semangat dalam diri saya, saudara. Coba kalau misalnya saya tidak semangat, aduh Pak, tolong Pak, maafkan saya. Ini lagi gak ada uang. Nanti kan dia lihat terlalu kere kita, saudara. Ini pendeta ini masa kiri luar biasa. Padahal tiap minggu pakai dasi, pakai jas. Kelihatan pengusaha tapi dompetnya bukan pengusaha. Kan terlalu kelihatan. Kita udah kekurangan terlalu kelihatan lagi. Kan makin turun kita punya derajat. Nah saudara, karena kita kan punya iman. Kita kan bukan hidup berdasarkan yang kita punya. Kita hidup berdasarkan iman. Kita punya Tuhan. Masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Halo, amin? Saudara perhatikan, dan akhirnya dalam waktu nggak lama, dalam waktu lalu itu saya beres, selesai. Terus besoknya masih ada lagi. Ya. Nah saudara perhatikan, pasti selalu ada jalan. Jadi orang benar itu perhatikan baik-baik, hidup oleh iman. Kalau dompet kita sudah tidak berisi, kalau kita sudah mulai habis segala sesuatu, saudara, di surga masih ada Allah. Allah Israel tidak pernah tertidur. Halo, amin? Allah kita tidak pernah terlelap. Amin. Ya, Allah kita itu tidak pernah tertidur. Dia adalah Allah. Bahkan tidak, bukan hanya tidak tertidur, tapi tidak pernah berkedip.
Bayangkan kalau kita nggak berkedip, apa yang terjadi? Coba Pak Heri, saya nggak bisa kedip. Ya, Perih mata. Waduh, itu paling susah itu. Allah itu nggak pernah tidur. Jangankan tidur, berkedip aja nggak pernah. Jadi artinya gini saudara, hidup kita itu ada dalam perhatian Tuhan. Halo, amin. Ada dalam perhatian Tuhan. Dia melihat saudara terus menerus. Dia mencintai kita. Dia melihat kita dengan kasihnya yang luar biasa. Makanya kita anak Tuhan jangan merengek-rengek. Ya, jangan merengek-rengek, jangan terlalu manja sama Tuhan. Percayalah, Dia adalah Allah yang siap mendukung kita dalam segala sesuatu. Kita baca lagi Galatia 3 ayat 11. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan Taurat adalah jelas, karena orang yang benar hidup oleh iman. Ya, kita dibenarkan karena apa? Karena iman. Bukan karena kita terlalu baik, bukan. Kita dibenarkan karena iman. Iman pada siapa? Iman pada Yesus. Iman pada Yesus itulah yang membuat kita jadi orang benar. Sebenarnya kita ini bukan orang paling benar, bukan. Bukan berarti bahwa kita selalu benar, tidak. Tapi kita dibenarkan karena dalam Yesus. Jadi saya di hadapan Allah bisa berdiri tegak. Saya orang benar. Padahal kadang-kadang saya juga ada kata-kata yang salah saya ngomong. Tapi saudara, karena saya tidak berdiri di atas ke apa saya, di atas diri saya sendiri, karena saya berdiri itu di dalam iman pada Yesus. Jadi saudara, kita itu tersembunyi dalam Yesus. Jadi yang Allah lihat dari surga itu bukan kitanya, tapi Yesusnya yang ada pada kita, sehingga kita menjadi orang benar. Halo, amin. Nah, itulah pendirian kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang dibenarkan dalam Yesus. Makanya orang yang punya iman itu menjadi orang benar. Orang yang tidak punya iman itu tidak benar. Walaupun kelihatannya baik-baik, walaupun kelihatannya beribadah, tapi kalau dia tidak beriman pada Yesus, itu bukan orang benar. Halo, amin. Amin. Makanya saudara perhatikan baik-baik ya, orang benar itulah sebenarnya yang telah menerima berkat yang paling terbaik dari Allah. Kenapa? Karena orang itu sampai bisa percaya pada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang sampai percaya Yesus adalah Tuhan, itu orang luar biasa, itu orang yang dibenarkan. Perhatikan baik-baik, ada banyak orang dalam dunia tapi tidak percaya kepada Yesus. Padahal mereka lebih tinggi dari kedudukan, dalam kedudukan mereka punya jabatan, mereka punya banyak uang, mereka punya banyak segala sesuatu, popularitasnya besar, luar biasa. Tapi walaupun mereka diberkati dengan semua itu, tapi mereka tidak punya berkat khusus, yaitu berkat untuk percaya pada Yesus. Kalau mati kemana? Mereka mati masuk neraka. Memang mereka kaya, berkelimpangan kekayaannya, tetapi waktu akhir hidupnya mereka menderita selama-lamanya di dalam neraka. Makanya saudara, kalau sampai saudara sudah percaya Yesus, sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dalam hidup saudara, itu artinya saudara adalah orang yang luar biasa, istimewa, orang pilihan di dalam Tuhan. Makanya orang yang beriman begini, orang yang punya iman pada Yesus ini tidak ada rasa takut mati, tidak takut. Karena kematian itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Bertemu Tuhan itu paling enak. Tuhan bilang di sana tidak ada penyakit. Mau mengakhiri penyakit, saudara, kita harus keluar dari bumi ini. Ya, itu cara menyelesaikan penyakit. Tidak ada masalah, ya di surga. Karena di sana tidak ada penyakit, tidak ada kutuk, apalagi tidak ada apa lagi? Tidak ada air mata. Ya, kita masih nyanyi kan di dalam apa? Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Terus apa lagi? Dalam segala susahku selalu menghiburku. Terus apa lagi?
yang mengerti bahasa tetesan air mata. Nah, kalau saya ada tetesan air mata, kenapa? Kenapa kita kok nyanyi tetesan air mata? Karena di bumi. Coba nanti di surga masih nyanyi tetesan air mata, langsung balik ke atas. Udah nyanyi kau. Di surga udah nggak ada air mata. Kau masih nyanyi begitu? Kalau udah resop, saya turun ke lagi. Oh, maaf, tidak lagi nyanyi begitu, mau berubah. Ya. Coba bayangkan aja kalau kita masih nyanyi di surga, itu orang nggak sadar. Di surga itu sudah tidak ada air mata. Halo, amin? Di dunia mungkin masih ada air mata, tapi dibanding dengan surga yang Tuhan sediakan, penderitaan kita itu tidak seberapa. Ya, tidak seberapa, saudara. Memang kalau saat sakit itu datang dalam hidup kita, kesusahan itu memang tidak mudah untuk kita lawan. Tapi kita melihat Ayub bertahan dan dia dipulihkan Tuhan. Halo, amin? Ya, saudara, saya percaya. Siapa lagi orang yang sudah menderita banyak dalam Tuhan seperti Paulus? Menderitanya luar biasa. Tapi dia bilang penderitaan ringan yang sekarang ini kami alami tidak sebanding dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan. Penderitaan memang sakit, tapi penderitaan itu dibanding dengan kemuliaan Tuhan itu ringan. Walaupun rasa berat. Halo, amin? Kita akui rasa sakit itu tetap sakit. Dibilang ringan itu bukan dibandingkan dengan penyakit Ayub, bukan. Ini dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan, maka itu menjadi ringan. Jadi kalau menderita, ingat apa kata Paulus, kemuliaan yang diberikan Tuhan itu tidak sebanding dengan penderitaan ringan yang kita alami sekarang. Halo, amin, saudara? Amin. Saya pun, saudara, perhatikan baik-baik. Saya dulu kalau ada opung datang itu, saya kadang-kadang membayangkan masa tua saya. Opungnya tua, sudah mulai kencing di celana. Kadang-kadang dia udah buka celana, padahal masih di luar. Coba, masih di pekarangan. Tapi belum buka celana. Terus ada anak-anak yang ketawa-ketawa. Saya marahin, kau ini berani-berani menertawain orang tua. Saudara, terus saya mulai mikir tentang diri saya nanti kalau saya tua gimana. Ya. Saya jadi kadang-kadang terganggu juga, rasa takut juga. Wah, nanti kalau saya begini gimana ya? Kalau udah kayak umum begini repot juga ya. Tapi saudara, perhatikan, saya kembali lagi menguatkan diri saya. Saya bilang, oleh kasih karunia Allah, saya bisa. Halo, amin? Oleh kasih karunia, saya mampu. Kalau saya nggak pakai kasih karunia, wah, bisa juga stres saya. Bisa-bisa malu, nggak bisa tidur. Aduh, gimana nanti kalau seperti opung ya? Waduh, memalukan. Kadang-kadang dia muncul kita lagi ulang tahun, tiba-tiba dia datang, mau resolusinya belum dipasang. Ya? Nah, saudara, itu kan cukup mengganggu. Tapi ingat, saudara, kita masih punya kasih karunia. Kasih karunia Allah akan memampukan kita melewati hari-hari ini. Halo, amin? Ayo kita lihat Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan padanya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kita ini orang benar. Orang benar itu maksudnya orang yang hidup oleh iman. Jadi saudara, berjalanlah dalam iman. Jangan berjalan melihat kekurangan saudara. Jangan berjalan melihat ketidakmampuan saudara. Berjalanlah dalam iman. Jangan melihat keadaan yang nyata hari ini. Ya. Kalau saudara hanya melihat itu, maka Anda akan berjalan seperti orang bungkuk. Ya, gimana orang bungkuk, saudara, kalau berjalan? Orang bungkuk kalau berjalan gini ya, dia gini jalan terus semua. Itu orang bungkuk. Walaupun
walaupun Anda tidak bungkuk, kelihatannya Anda tegak berdiri. Tetapi kalau ada kekhawatiran dalam hidup Anda, itu sama seperti orang bungkuk. Makanya tidak baik kalau kekhawatiran itu tetap ada dalam diri kita. Jadi saudara, singkirkan tentang apa itu kekhawatiran dan ketakutan. Mari yang kedua, bagaimana supaya kita tidak takut? Yang kedua, orang beriman berpegang dan mengakui janji-janji Tuhan. Nah, orang beriman itu saudara, dia berpegang pada janji-janji Tuhan. Ayo kita lihat janji Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan itu kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongmu. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, dikatakan jangan jadi hamba uang. Banyak orang sampai mereka nggak beribadah karena uang. Ya, dikatakan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Apa kata firman Allah? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, saudara. Bagi anak-anaknya, Tuhan janji tidak akan pernah biarkan. Saudara, saya suka nonton dulu film-film kerajaan, film-film legenda. Nah, saya senang kalau dulu, kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang saya lebih suka bola. Ya, tapi kalau legenda film-film kerajaan legenda itu udah enggak lagi. Tapi dulu saya senang. Perhatikan saudara, saya pernah menonton seorang pangeran masih kecil. Lalu saudara, didikan seorang pangeran itu luar biasa. Kalau namanya seorang pangeran, itu pendidikannya bukan seperti anak-anak biasa, anak rakyat biasa. Tapi mereka dilatih sedemikian rupa, dididik sedemikian rupa. Lalu saudara, suatu saat dia buat kesalahan. Lalu kesalahan itu membuat raja menghukum dia. Lalu hukumannya apa? Dibilang anaknya harus tinggal di sebuah desa. Dia tinggal bersama seorang nenek, seorang diri. Dan dia harus mengurus makan nenek, padahal dia masih kecil. Oh saudara, anak itu seperti berpikir, oh bapak saya ini tega amat, saya masih kecil, tapi saya sudah dibiarkan pergi ke sebuah desa yang tidak aman. Lalu saudara, anaknya itu dikirim. Ya, dibuat hanya satu orang yang pengawal waktu itu, orang kepercayaan raja. Lalu saudara, anak itu dibawa kepada di kampung, ditaruh di rumah seorang nenek yang bungku, yang susah tenaga sudah tidak ada. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu anak itu dibiarkan di situ. Anak itu berpikir, waduh aku seorang diri di mana ya? Dia bangun pagi-pagi, dia mengambil kayu-kayu untuk masak. Dia harus mengambil air dan segala macam. Saudara, apa yang terjadi? Rupanya saudara, perhatikan, ketika anak itu diutus ke sebuah desa di situ, tahukah saudara, itu pengawal anak itu banyak di mana-mana, tapi tidak dilihat oleh anak itu. Di mana di sana 1 kilometer dari tempat itu sudah dikawal tempat itu. Anak itu tidak tahu bahwa dia dalam pengawalan. Ketika ada yang mau membunuh anak itu, tiba-tiba ada saya pertolongan datang. Ya. Ada orang yang ingin bunuh, karena namanya kalau pangeran itu biasa itu tantangannya besar. Ada yang membunuh lah segala macam. Tapi anak itu tetap aman. Kenapa saudara? Itu sebenarnya hanya karena ujian iman daripada anak raja. Jadi saya mau katakan, kalau saudara ada dalam ujian iman, itu tidak pernah Tuhan biarkan saudara. Halo, amin. Ada banyak pengawal yang menjaga kita. Ada banyak yang melindungi kita. Ada banyak yang menjaga kita sehingga tidak ada yang bisa menyentuh kita. Dulu saudara, saya waktu penginjilan di Blitar, ada banyak orang takut terhadap saya. Dan saya tinggal di sebuah rumah orang Batak.
Saudara, beberapa lama saya di situ tiba-tiba ada sebuah situasi yang membuat mereka takut terhadap saya. Lalu mereka mulai tanya tentang saya lebih diselidiki. Lalu mereka berkesimpulan, mereka udah kita usir aja dia dari sini. Saudara, kalau saya diusir saya mau kemana saya juga nggak tahu. Sebatang kara. Orang tua tidak ada di Lampung, warisan tidak ada di Lampung. Tapi saudara, tanpa sepengetahuan saya Tuhan bekerja. Pada waktu saya mau diusir, tiba-tiba ada suara. Ya. Kalian jangan mengusir dia, itu adalah hambaku. Langsung merinding ibu itu saudara. Langsung ketakutan, dia lihat nggak ada apa, dia lihat mana tidak ada orang. Saya ada di sini tapi nggak ada orang, tapi kok ada suara gitu. Akhirnya merinding dia saudara. Lama-lama malah dia ketakutan. Dia ketakutan, akhirnya dia panggil suaminya, dia cerita. Saya tadi dengar suara. Dia bilang itu hamba. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Artinya Tuhan itu selalu mengawal kita. Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun kelihatannya tidak ada Tuhan, walaupun kelihatannya tidak ada apa-apa di sekitar kita, tetapi Tuhan itu Dia menyertai kita. Ada banyak para malaikat yang akan menjaga kita. Halo saudara, men? Gak perlu 1000 malaikat, 1 malaikat aja udah cukup. Bahkan kalau saya boleh bilang, tak usah 1 malaikat, setengahnya aja cukup. Setengah malaikat, berarti malaikatnya yang 1 dipotong, tinggal setengah. Tak usah banyak-banyak, 1 jari aja menjaga kita kalau Tuhan utus. Coba bayangkan kalau ada orang dalam kita, tiba-tiba ada jari ngomong. Saudara, ada jari ngomong, apa ini? Langsung pada lari ke biring musuh itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Ingatlah, Tuhan akan terus menjaga kita. Halo? Amen. Ada lagu kan, walau 1000 rebah di sisiku, terus apa? Kau tetaplah Allah besertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saudaraku, saya suka bernyanyi kalau misalnya lagi dalam kesulitan. Cari lagu-lagu yang menguatkan. Halo, amin. Istri saya itu udah tahu kalau saya lagi nyanyi misalnya lagu-lagu yang menguatkan, Tuhan adalah gembalaku. Dia udah tahu saya pasti lagi dalam ada kesedihan. Udah tahu, karena memang begitu. Anak itu kalau tertekan malah nyanyi. Halo, amin. Anak Tuhan begitu. Kalau ada masalah malah ambil gitar nyanyi. Ya. Dulu waktu resesi kapan ya? Tahun berapa itu resesi ya? Di saya posisi di sekolah kitab tahun 9 berapa itu? 98. Saudara, itu resesi di mana-mana terjadi. Perampasan di Jakarta, penjarahan tak bisa-bisa. Tapi anehnya saudara, saya pribadi pada waktu itu malah ngarang lagu. Lagunya waktu itu lagunya begini. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan. Terus janganlah kamu khawatir apa yang kamu minum. Lihatlah burung di udara yang tak pernah bekerja, namun dia dipelihara oleh Bapa di surga. Saudara, itu kami nyanyikan di sekolah Alkitab itu lagu itu. Aneh kan, malah kita bisa nyanyi, ya, kita bisa bersukacita. Ya, makanya kalau saudara bisa lagi sedih, lagi susah, lagi sakit, udah belajar nyanyi. Saya kalau sulit nyanyi nggak bisa nyanyi, saya putar lagu. Jadi saya minimal dengar. Ya, begitu. Kadang-kadang gini saudara, dalam masalah kita sulit berdoa. Ketika kita dalam masalah kita sulit berdoa, maka karena itu pilihlah untuk bernyanyi. Ya, kalau masih sulit bernyanyi, udah dengarkan aja lagu rohani. Jangan malah nyanyi misalnya lagu-lagu dunia. Ada orang ya kalau sedih malah lagu dunia yang dia dengarkan, malah dia nyanyi lagu dunia. Lagu yang kuat, hatiku jadinya. Malah itu lagunya. Ya makin tambah lah. Ya, lagu-lagu itu
bukannya makin membuat kita sukacita dalam Tuhan, malah makin menjadi-jadi. Ya. Jadi bukan lagu dunia yang diangkat. Ada orang-orang yang sudah tersakiti oleh istri, lalu dia malah semakin kuat nyanyi lagu-lagu dunia. Misalnya, saya pernah dengar itu, udah disakiti sama istri, lalu dia nyanyi Natalia, kau cepat. Nah, macam ini udah patah hati. Tambah patah hati ini lama-lama. Kalau masuk bisa bunuh diri. Nah, saudara, anak Tuhan, dia tetap jaga hatinya selalu bergembira, bernyanyi, bersukacita. Makanya firman Tuhan berkata, bersukacitalah selalu. Ada banyak hal yang menghalangi sukacita kita. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Oh, saudara, kalau bisa ada susah-susah hati, udah nyanyi aja itu. 5 menit langsung sembuh. Daripada minum bintang 7. Padahal kan asal apa itu di radio dulu, ya. Dia memang bukan nomor 1, tapi paling maju. Apa itu? Bintang 7. Saya bilang yang paling maju itu adalah hati yang gembira. Halo, amin. Walaupun tak bisa gembira, tetap bergembira. Dulu saudara saya susah ketawa ya. Saya pernah ada penyakit gak bisa ketawa. Nah, saudara saya setiap hari pergi ke cermin. Saya coba-coba ketawa. Nah, latih. Saya coba latih. Susah. Tapi nggak apa-apa. Dimulai lagi. Halo, amin. Sampai akhirnya bisa ketawa. Untuk ketawa aja itu latihan sampai bertahun-tahun. Coba. Orang Jepang datang ke Indonesia hanya bikin senam. Senam apa? Senam ketawa. Karena hari-hari ini saya mengatakan susah orang itu bisa ketawa. Makanya kalau sampai saudara bisa ketawa, itu kasih karunia. Ya, tanya sama Om Heri, bagaimana susahnya ketawa? Susah. Dulu pernah Om Heri cerita sama saya, di Raja Masa udah mau bunuh diri. Pernah cerita. Tapi kan hari ini kita lihat sukacita. Ya, tahun baru dia masih, oh ini situasi terbaru. Ya apa kemana-mana. Oh guys, segala macam. Dia pasti ada sukacita. Kalau itu sukacita itu berkah. Kalau sampai Anda bisa sukacita itu berkah. Saudara, jarang ada orang bisa sukacita kalau misalnya utang sebentar lagi tadi. Jarang, saudara. Makanya kemarin kan ada, kami cerita sama ibu kan, ada teman pendeta, dia punya apa, dia mau cita-cita mau beli mobil. Dia bilang Tuhan kasih rumah, nggak mungkin Tuhan nggak kasih mobil. Dalam terus kan seperti mulut besar kan istilah itu kayak cerita mulut besar. Oh saya bilang enggak, itu bagus kalau ada sampai orang bisa masih punya cita-cita begitu dalam keadaan susah. Mana ada orang-orang dalam keadaan susah bisa punya cita-cita untuk dapat ini dapat itu. Iya kan? Saya bilang, wah saya senang kalau begitu. Saya juga bilang begitu. Saya juga kan suka punya mimpi, punya cita-cita, walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa yang kita punya. Tapi masih bisa seperti buat humor. Itu kan humor jatuhnya. Wah, saya bisa punya ini, saya bisa punya ini. Padahal tak punya apa-apa. Ya, untuk melangkah ke situ nggak ada jalannya. Tapi saudara, karena ada harapan, karena kita masih punya pengharapan, kita masih punya Tuhan, sehingga ya mudah-mudahan apa yang dimimpikan itu bisa terjadi. Kalau tidak terjadi juga itu tidak persoalan. Saya bilang kemarin sama ibu, bermimpi itu gratis. Halo, amin. Kalau mau yang dapat gratis dalam hidup ini, bermimpi. Anda bermimpi tidak ada yang bayar, tidak ada bayar, tidak ada yang tagih. Mimpi-mimpi saja.
kita hanya merenung nasib. Iya kan? Daripada kita yang merenung nasib, waduh saya udah gak punya suami, udah gak punya ini, aduh mati lagi. Akhirnya lama-lama makin bokap. Lama-lama jadi profesor. Profesor tanpa gelar. Nah, jadi saudara, bermimpilah. Saya terus sampaikan mimpi. Karena sebenarnya mimpi-mimpi itu membuat saya tertawa. Karena secara manusia tidak mungkin. Secara manusia tidak mungkin. Tapi saya lihat ada mimpi-mimpi yang sudah terjadi. Ada mimpi-mimpi saya yang sudah terjadi. Misalnya contoh ya, kita kan dulu, saya punya cita-cita dulu ada sekolah. Nah sekarang kan sudah terjadi, ada sekolah, homeschooling. Ya, saya bercita-cita ke depan, ya homeschooling kita ini kalau bisa punya cabang di mana-mana. Ya dalam arti saya kan namanya bermimpi. Kan itu tadi, bermimpi itu tidak ada, kita tidak bayar. Saya punya cita-cita punya rumah sakit. Ya. Tapi kan sudah ada bermimpi, kita kan punya rehabilitasi. Kalau misalnya Tuhan berkati dari rehabilitasi, tidak dari rumah sakit. Halo, amin? Apa salahnya bermimpi? Bermimpi besar, terjadi oke, kita juga tidak masalah. Gratis semua, gratis. Jadi bermimpilah. Kalau ditanya kamu cita-cita apa? Jadi dokter. Ya tidak apa-apa. Walaupun malas belajar. Ya daripada kamu punya cita-cita. Kita tanya kamu belajar ya sama. Enggak. Tidur jam berapa? Jam 7. Oh. Jam 7 di kota tidur jam 7. Kalau tidur di kota jam 7, wah itu bisa digorok. Karena kalau udah lagi tinggal di Jakarta ya, jam 7 itu belum bisa tidur, bahkan belum bisa pulang kalau di Jakarta. Ya apa benar ya? Di Jakarta itu jam 7 belum sampai di rumah. Sampai di rumah jam 10. Tidur jam 1. Mandi jam 3. Kalau tidak, habis di Jakarta. Makanya dulu saya bilang sama si Kila itu Kila, Kila mau kemana? Di Jakarta, ngapain? Mau cari ilmu. Oh, ya silakan Kila. Nanti jadi gembel ya di sana. Akhirnya nggak lama kemudian dengar langsung pindah ke Maisuji. Lebih aman di Maisuji. Saudaranya banyak, tanah kosong bisa diolah segala macam, banyak yang bisa dibuat di kampung. Ngapain di Jakarta? Halo, amin? Amin. Nah, saudara perhatikan. Jadi kita harus punya iman. Ya, kadang-kadang iman itu ada dalam bentuk mimpi, dalam bentuk cita-cita, silakan. Karena iman kita yang sesungguhnya kan iman pada Kristus. Kristus itulah nanti yang akan menjadikan sesuatu. Tapi kalau Anda tidak bermimpi, misalnya tidak bermimpi, ya nggak mungkin terjadi, bakal tidak terjadi. Tapi kalau Anda bermimpi, itu artinya ada kemungkinan terjadi. Tapi kalau tidak bermimpi, tidak mungkin bisa terjadi. Tapi bermimpi, kemungkinan bisa terjadi. Halo, amin? Ya, ada banyak cita-cita. Bercita-citalah. Ya, jangan melihat keadaan saudara yang sekarang kadang ngomong aja false. Kalau ngomong nggak ada nafasnya, kadang salah. Nggak apa-apa, itu biarkan. Keadaan itu di depan pasti semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena apa saudara? Karena kita ada di dalam Tuhan. Nah, lanjut saudara. Kita melihat yang contoh Abraham. Saudara, contoh Abraham yang percaya janji Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 21. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Saudara, perhatikan contoh iman itu adalah Abraham. Abraham, Tuhan janjikan akan jadi seorang bapak bagi segala bangsa. Bapak bagi segala bangsa. Bayangkan dia seorang bapak segala bangsa, sudah hampir umur 100 tahun tapi belum punya anak. Bagaimana mungkin bisa percaya? Istrinya makin tua. Tadi dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak bagi bangsa. Seorang kakek tidak punya anak, tapi bisa berharap jadi bapak segala bangsa. Makanya kan Abraham itu ya, kan diklaim juga oleh orang Muslim ya. Dia namanya Ibrahim. Dia juga bapak bagi orang Islam. Tapi dia juga bapak bagi orang Yahudi. Tapi dia juga jadi bapak bagi orang Kristen. Bapak Abraham mempunyai sebanyak sekali anak-anak, aku ayahnya, kamu juga. Puji. Nah, kenapa Abraham jadi seperti itu? Saudara perhatikan, karena walaupun tidak punya dasar untuk percaya, maksudnya tidak punya dasar untuk percaya apa? Dia sudah tua. Bagaimana seorang kakek kok masih bisa punya anak? Kakek udah umur 100 tahun, gimana tuh kakek umur 100 tahun? Jangankan kakek umur 100 tahun, orang umur 60 tahun hari ini sudah tidak bisa apa-apa. Siapa yang berharap orang umur 100 tahun dia masih bisa punya anak? Saya aja sudah 51 tahun. Saya tidak punya harapan lagi masih punya anak. Saya berpikir umur saya udah gak mungkin 51 tahun. Ini kakek Abraham 100 tahun masih bisa punya iman, punya anak. Tidak ada dasar untuk percaya. Udah tua, terus tambah lagi. Ya, dikatakan imannya ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia tahu tubuhnya lemah. Ya, mungkin tingginya tinggal 2. Ya, burung apa? Burung kakatua. Ya, hingga di jendela. Ya. Nah, soalnya giginya mungkin udah apa? Ngomongnya juga kalau bisa dibilang, kalau kita anak muda kan masih bisa bilang haleluya, ya kan? Semangat. Kalau udah kakek Abraham pasti ngomong haleluya. Karena namanya udah tua. Ya. Saya ini masih umur 51 tahun. Sekarang ngomong aja udah aneh-aneh. Ngomong udah agak susah. Nah, saudara perhatikan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Seorang nenek mana mungkin bisa hamil, mana mungkin bisa punya anak. Tapi saudara perhatikan ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi dia masih tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Dia lihat tubuhnya makin lemah, dia lihat istrinya sudah, rahimnya sudah tertutup, tapi dia masih tetap percaya pada janji Allah. Dan akhirnya apa yang diyakini Abraham terjadi padanya. Pas umur Abraham 100 tahun dan istrinya umur berapa? 91, lalu mengandunglah dia, lahirlah yang namanya Ishak. Ya itu saudara, makanya kita belajar dari Abraham inilah. Apa yang tidak mungkin secara manusia bagi Allah adalah mungkin. Halo, amin. Saudara, kalau kita lihat mungkin hari ini keuangan kita tidak mungkin bisa anak-anak kita sekolah. Tidak mungkin anak-anak kita bisa berhasil. Tidak mungkin kita bisa maju. Tidak mungkin kita bisa punya ini, punya itu. Saudara, itu secara manusia. Secara manusia memang itu tidak mungkin. Tapi secara Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Halo, amin. Berharaplah, percayalah pada Tuhan. Karena bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Lagi saudara, bagaimana supaya
kita jangan takut. Yang pertama tadi apa? Hidup oleh iman. Yang kedua, orang beriman berpegang dan mengakui janji-janji Tuhan. Yang ketiga, orang beriman yakin bahwa Tuhan selalu di pihak kita. Tuhan akan selalu tolong kita. Kalau Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya buat kita, mana mungkin dia tidak memberikan yang kita butuhkan. Halo, amin? Nyawa dia berikan. Nyawa dia pertaruhkan supaya kita selamat. Kalau nyawa dia berikan, mana mungkin dia tidak memberikan yang kita butuhkan. Itu logikanya begitu. Nyawa saja dia beri. Nyawa saja dia pertaruhkan. Dia rela berdarah-darah di atas Golgota. Kalau sampai dia mau begitu, mana mungkin dia membiarkan kita kelaparan. Mana mungkin dia membiarkan masa depan anak-anak kita. Tidak mungkin. Ya. Ingat pada kasih Allah yang sangat besar atas kita. Kalau begitu, pada siapa kita harus takut? Saudara, Allah mengasihi kita luar biasa. Dia sampai rela berkorban buat kita demi supaya kita selamat masuk surga. Itu dia rela mati buat kita. Dia rela turun menjadi manusia. Itu luar biasa. Kasih Allah terbukti melalui pengorbanan yang seperti itu. Itu nggak bisa disangkal lagi kasih Allah itu. Kasih Allah yang sehebat itu tidak bisa disangkal. Ya, itu orang yang tahu ini tapi menyangkal itu benar-benar bodoh. Ya, itu bodoh. Saudara, mari kita lihat Roma 8 ayat 31 sampai 35. Roma 8 31 sampai 35 kita baca, habis ini selesai. Sama-sama kita baca 1 2 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapa? Siapa yang bisa menghukum kita? Siapa yang bisa menggugat kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia yang telah mati, bahkan bangkit, bahkan telah naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia malah menjadi pembela bagi kita. Halo, amin. Saudara, artinya kita harus yakin Allah di pihak kita. Kalau Dia di pihak kita, pada siapa kita harus takut? Ya, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Siapa yang bisa hukum kita? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menghukum kita. Karena Allah di pihak kita. Allah telah membayar kita. Allah telah menebus kita. Allah bahkan mati buat kita. Bahkan Dia bangkit. Bahkan Dia naik ke surga. Ini luar biasa. Jadi saudara, nggak ada alasan bagi kita untuk kita takut terhadap tanggung jawab Tuhan atas hidup kita. Saudara, perhatikan, Allah penuh tanggung jawab atas hidup kita. Jangan pernah biarkan keraguan, ketakutan, kecemasan itu menguasai, mengendalikan hati dan pikiran saudara. Mari singkirkan rasa takut. Apapun kata orang, apapun yang terjadi ke depan, satu hal, kita percaya bahwa Yesus ada di pihak kita. Halo, amin. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini.